banyak bertanya sebetulnya kenapa Uncle mengundang mereka dan bagaimana sih sebetulnya prosesnya dan lain-lain lagi. Dari sosok sahabat Alvin yang satu ini. The way she talk, the way she speak, the way dia memperlihatkan keapaadaan dari dirinya pada saat dia bercerita. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Uncle yakin, semua yang sudah menonton Alvin in Love pasti hafal dengan opening Uncle ini ya. Tapi hari ini episode-nya lain dari biasanya. Episode spesial hari ini Uncle dedikasikan untuk semua viewers Alvin in Love. Ada apa? Kita ke bawah, kita masuk ke dalam ruangan, kita lihat ada apa. Yuk. Seperti Uncle bilang tadi, lebih dari 1 tahun Alvin in Love sudah hadir buat viewers dari Alvin in Love. Ada beberapa episode berdasarkan input dari viewers kita. Dan Uncle pilih 5 dulu nih. 5 episode pilihan viewers yang banyak bertanya sebetulnya kenapa Uncle mengundang mereka. Dan bagaimana sih sebetulnya prosesnya dan lain-lain lagi. Episode itu adalah episode Anissa Yudhoyono ya. Kemudian episode Derlin. Lalu ada episode Lady Nayawan dan Randy, episode Rio Alif, dan episode Rizky Bilar. Kita yang ke pertama dulu ya. Episode Anissa Yudhoyono. Buat Uncle, sosok Anissa ini menarik sekali. Kenapa? Uncle yakin viewers kita, viewers Alvin in Love, begitu melihat penampilan Anissa di Alvin in Love, tentu mendapatkan sesuatu yang lebih dari sosok sahabat Alvin yang satu ini. The way she talk, the way she speak, the way dia memperlihatkan keapaadaan dari dirinya pada saat dia bercerita tentang bagaimana dia sebagai menantu yang sangat support mertuanya pada saat almarhum Ibu Ani berpulang, lalu bagaimana dia support Mas Agus dan keluarganya secara berkesinambungan, membuat Anissa memiliki kelebihan yang luar biasa dalam tanda kutip pada saat dia berbicara, berperilaku, dan juga mengemukakan pendapat-pendapatnya di Alvin in Love. Anissa termasuk sosok yang tidak mudah untuk mau bercerita. Tapi di Alvin in Love, Anissa betul-betul mencurahkan semuanya apa yang ingin diceritakannya secara tulus di Alvin in Love. Dan ini sangat Uncle hargai. Kenapa? Karena di sini kita berbicara tentang cinta. Cinta untuk semua. Cinta inilah yang membuat Anissa bisa tampil seperti ya saat dia tampil di Alvin in Love. Dan Uncle cross check juga sebetulnya ya. Ke komentar-komentar yang ada, begitu banyak komentar yang ada, komen yang ada di episode Anissa Yudhoyono ini. Lalu pada saat Uncle mau cerita sedikit behind the scene ya, mengajak Anissa untuk berbicara di Alvin in Love, susah-susah gampang, bukan berarti dia nggak mau ya. Karena Uncle yakin betul setiap tamu yang menjadi tamu di Alvin in Love, bukan mereka tidak mau, tapi mereka memang menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Karena mereka tahu ada tempat khusus di mana mereka bisa mencurahkan apa adanya tanpa dilebihkan dan dikurangi apapun hanya di podcast ini. Dan alhamdulillah ya, teman-teman yang nonton juga bisa melihatnya dan kemudian bisa merasakannya pakai cinta. Makanya kalau nggak pakai cinta nggak bisa merasakannya. Kita ke komen yuk. Ada beberapa komen. Ada berapa komen ya kita pilih ya? Ada 5 ya? Oke, sebentar ya. Uncle lihat dulu.
Kita pilihkan komen yang pertama. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi sambil Uncle bacakan ya. Ini dari Hobi Nari. Ya, about a month ago. Subhanallah, tabarakallah, cantik fisik dan inner beauty-nya. Oke banget, humble, cerdas, bijak, positive thinking, kemudian mengagumkan, supel, doa terbaikku untuk Ibu Anissa Agus sekeluarga besar seketurunan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada viewers kita yang menyaksikan episode Anissa ini dan merasakan apa yang Anissa ucapkan, utarakan, dan dia bisa menangkap betul seperti apa tamunya Alvin in Love yang diwakilkan dari sosok Anissa ini, ya. Lalu ada ini dari tadi dari Hobi Nari. Wah, Hobi Nari bener kamu ya. Oke, yang kedua sebentar, ya. Kedua dari Fevi Octavia. Fevi, hai. Gak kerasa cepet banget podcastnya. Masa sih, lama loh itu. Saking kagumnya dengan apapun yang diceritakan. So inspiring and a smart woman. Nah, banyak sih memang Uncle lihat, cepet banget sih podcastnya Uncle. Cepet banget, wah. Thank you ya, kita sama tim semua, tim Alvin in Love. Honor nih, kita seneng banget dibilang cepet. Padahal lama loh itu, gitu loh. Kalau ada viewers yang bisa merasakan podcastnya ngalir jalan dengan cepat, tandanya mudah-mudahan bener ya, nyaman nontonnya. Karena gak gampang nonton talk show loh. Apalagi lebih dari 45 menit. Kalau stay terus berarti terima kasih banyak. Kita senang. Thank you supportnya ya. Anissa pasti senang nih kamu nulis begini ya. Oke, nanti Uncle bilang ke Anissa juga. Lalu yang ketiga, dari Indi Sae 3802. Dari dulu saat masih di TV suka banget sama cara... oh ini Uncle. Malu jadinya. Bentar ya. Aku kira tentang Anissa. Dari dulu saat masih suka di TV, suka banget dengan cara Alvin menggali informasi. Membuat orang nyaman untuk cerita. Masya Allah, alhamdulillah. Paling suka lihat pasangan Agus dan Anissa. Pasangan anak pejabat yang paling serasi. Mereka selain cakep juga cerdas. Siapa tadi? Ini tadi Indi. Ini thank you so much. Suka nonton Alvin pada suka di TV. Ya, pada saat di TV. Makasih banyak ya. Sebenarnya setiap orang punya kelebihan sama kok untuk bisa berbicara dan membuat orang nyaman mendengarkan, melihat, dan juga anteng melihatnya. Uncle cuma pakai satu kekuatan besar, yaitu cinta. Kalau di opening kan ada tuh ya. Sampai tim-tim Uncle nih yang di depan nih pakai opening cinta-cintaannya. Ada gitu loh. Ya Gus. Nah, karena kekuatan cinta itu akan membuat semuanya jadi lumer, teman-teman. Dan mungkin Indi juga bisa merasakan itu. Berarti Indi kena nih di asa cintanya. Lalu Indi bilang dia paling suka pasangan Agus dan Anissa, pasangan anak pejabat. Yang paling serasi, ya kelihatan ya. Mereka sangat support ya. Dengan apapun pemberitaan yang ada, mereka asik-asik aja tuh. Tandanya they born to be each other dan saling support. Selain cakep dan juga cerdas. Indeed ya pastinya. Makasih ya Indi. Next yang ketiga. Kita bacakan 5 ini ya? Oke. Indi, yang ketiga Indi udah. Yang keempat Fevi Octavia sudah juga. Kemudian satu lagi nih. Sunaryaum 956. Ada apa dengan 956? Sehat-sehat buat Ibu Anissa beserta keluarga. Tidak lupa juga buat Pak SBY, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Buat Pak AHY, semua jadi pemimpin yang adil, cinta rakyat suatu saat nanti dan terutama tulus. Ya, ini dari orang-orang yang menonton dan bisa menyaksikan proses interview Uncle dengan Anissa yang ngalir apa adanya, karena kita sama sekali tidak set apapun ya. Kita kalau ngobrol di podcast ya udah ngobrol aja gitu, dan kelihatan kan blend dengan enak, dengan nyaman, gak kerasa tiba-tiba udah closing aja. Anissa bilang, lu kok cepet banget baru mulai. Nah ini yang Uncle pinginin banget teman-teman pas bikin podcast, karena podcast yang kami bikin ini memang spesial. Kami kasih buat viewers kita Alvin in Love. Semoga bisa menikmatinya dan bisa mendapatkan value lain dari narasumber yang kita undang kemari. Jadi bukan sekedar cuma untuk ngobrol berita ini, berita itu, tapi enggak sih. Lebih ada unsur kedekatan yang kita bangun antara kita dengan narsum, antara hostnya dengan viewersnya. Dan ini yang kita ingin kasih, kekuatan besar cinta di Alvin in Love.
Dari Anissa kita beralih ke episode Darlin, si anak ajaib. Waktu tim Uncle mengajukan Darlin, Uncle Darlin itu siapa ya? Aku bilang gitu kan, bingung kan. Langsung tiba-tiba dikasih research karena kita selalu mengutamakan riset. Jadi kekuatan terbesar dari Alvin in Love dan tim ini adalah kita doing our homework teman-teman, riset. Kita utama riset, jadi kita waktu kita membawa tamu dan kita ngobrol dengan mereka, itu semua adalah based on research, ya. Dan Darlin adalah salah satu anak muda yang buat kami semua sependapat bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa menjadi panutan untuk banyak orang gitu loh. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh keluarganya, dengan dia kemudian tinggal sendiri, orang tuanya ada di luar kota, dia mampu survive, dia berjualan, dia memiliki keahlian yang diwarisi dari ibunya, membuat kue, kemudian dia rajin, dia kemudian secara spiritual juga bagus, sekolahnya juga bagus, dan itu tetap jalan meskipun di sekolah sempat tidur, cerita segala macam. Dan kita undang, datang diantar oleh ibu gurunya gitu, ibu guru yang bayangkan ibu gurunya aja support. Dan yang paling penting, ini adalah podcast pertama yang Darlin ikutin, ya di sini di Alvin in Love. Thank you so much Darlin ya, udah percaya Uncle menginterview Darlin, dan Uncle merasakan vibe yang luar biasa dari aku nggak bilang anak kecil ya, tapi memang kenyataannya belum dewasa gitu loh. Tapi bagaimana kepolosan anak kecil ditambah dengan semangat yang luar biasa untuk bisa lebih bagus dan bisa mewujudkan cita-citanya. Itu vibe yang kita rasakan banget pada saat kita ngobrol sama Darlin. Dan ini sebetulnya yang Uncle ingin share ke viewers kita, ke teman-teman semua. Kenapa? Bahwa keterbatasan tidak menjadi hambatan untuk siapapun, baik usia, ekonomi dan lain-lain, untuk maju. Dan Darlin membuktikannya. Setelah muncul di sini, lihat, Darlin muncul di podcast manapun, Darlin diajak kolaps oleh orang-orang besar manapun, Darlin muncul di acara manapun, dan keahlian Darlin pun bertambah. Dan alhamdulillah makin terkenal, tapi sama sekali tidak merubah sosok seorang Darlin. Jadi senang ya, happy ya, ikut tepuk tangan dong. Aku juga suka. Thank you so much Darlin ya. Jadi gak sia-sia nih kita milih Darlin untuk jadi tamu, dan Darlin juga memilih kita nih untuk yang pertama tampil di podcast. Uncle mau lihat, mau cek pendapat komen dari teman-teman yang sudah menonton episode Darlin. Yang pertama, bahagianya orang tua Darlin mempunyai anak seperti Darlin. Sifat dan attitude Darlin yang harus anak-anak zaman sekarang ditiru. Harus ditiru anak zaman sekarang. Tidak mau menyusahkan orang tua, mandiri dan tidak cengeng. Dari Hardian Yogo 4814. Ya, betul ya, setuju. Jadi Darlin itu anak yang mandiri, tidak menyusahkan orang tua, tidak cengeng, dan attitude-nya bisa terlihat dari cara kita ngobrol. Ya, dan sangat luas dalam berbicara. Buat Uncle untuk sosialnya dia luar biasa. Nyoba makanannya juga sekarang dia sempat bikin macam-macam ya. Dia bawa piscoknya dan semua segala macam. Bakpaunya ada warna putih, ada warna hijau. Amazing gitu ya. Uncle yakin anak yang memiliki semangat seperti itu, kita nggak usah khawatir. Masa depannya pasti akan baik. Karena dimulai dari sesuatu yang baik. Oke ya. Next, sebentar. Yang kedua, ini agak panjang, dari Besingit. Besingit, namanya lucu ya. Nangis haru nonton episode ini. Honestly aku juga salut dan bangga. Masya Allah, Darlin anak soleh, rajin ibadah, rajin cari nafkah, mandiri, tidak mengeluh dengan kesulitan hidup, bersyukur atas kehidupan yang dijalani, berbakti sama orang tua, beradab dan berakhlak baik pula, santun, pinter, ngebodor. Ya, bodor emang. Lucu pisan ya. Lucu pula. Ya Allah, semoga selalu sehat dan sukses ya untuk Darlin. Darlin, bayangkan begitu banyak orang-orang yang mendoakan kamu, yang menonton kamu, yang mensupport kamu, dan juga kamu udah jadi inspirasi buat banyak orang ya nak. Sukses buat Darlin ya. Terima kasih Besingit ya. Satu lagi Uncle pilih dari Rasi 5128. Kayaknya aku harus rubah deh Alvin berapa kali. Ini banyak nomor-nomor enak nih, seru nih. Iya gitu loh, keren-keren nih. Jadi ingat masa lalu, untuk mencapai sarjana harus jualan ngelapak
di parkiran bus karyawan, di pasar, nitip-nitip dagangan di warung. Kemudian setiap akhir semester harus putar otak mencari uang untuk bayar semesteran tahun berikutnya. Sampai mendapatkan gelar sarjana teknik. Masya Allah, keren banget kamu. Darlin ini seperti bercermin dari kehidupan saya dulu. Zaman now jarang anak seperti Darlin. Semangat ya nak, buktikan bahwa kamu bisa dan sukses. Wah, Uncle baca ini aja terharu loh Darlin. Ya, Rashid terima kasih banyak. Kamu juga contoh yang luar biasa baik nih. Bayangkan untuk mencapai sesuatu yang ingin kamu inginkan, kamu berjualan lapak di parkiran, kemudian di pasar, nitip dagangan di warung dan lain-lain, dan setiap semester akhir harus mencari uang. Dan mudah-mudahan saja ini bisa menjadi inspirasi buat banyak orang ya. Angka yakin kok seseorang yang ingin kerja, berusaha, berikhtiar dan tidak kenal patah semangat, pasti hasil akhirnya bagus. Dan ini terbukti ya. Makasih ya Rashi ya. Satu lagi kali ya. 1, 2, oke. Yang berikutnya Summer for June. Oh, Summer for June. Sorry. Summer. Sumbernya. Summer for June 9470. Salut sama Pak Alvin. Waduh Pak, Uncle. Salut sama Pak Alvin. Aku bapak-bapak sekali ya ternyata. Aku harus ubah penampilan kayaknya nih. Darin ajarin dong gimana cara mudanya. Oke, salut sama Pak Alvin. Cara beliau merespon dan bereaksi terhadap cerita Darlin tuh benar-benar bisa membuat lawan bicara merasa dihargai ceritanya. Dan menjadi nyaman dalam bercerita. Gak hanya menjadi seorang pendengar yang baik, respon Pak Alvin berikan juga sangat pas. Aku pun jika seandainya diwawancarai sama beliau pasti merasa senang karena ceritaku dihargai dan direspon dengan baik. Summer for June. Thank you so much. That means a lot untuk Uncle dan buat tim Uncle di Alvin in Love. Kenapa? Yang kami pakai sekali lagi hanyalah kekuatan besar dari cinta. Dan semua orang punya cinta. Kamu pengen diwawancarai jangan khawatir. Karena kan nanti Uncle akan bagi tips yang menyenangkan. Hadiah yang menyenangkan. Karena kami akan mengundang viewers yang juga komen-komen yang paling rajin, yang paling sering nonton, yang paling semangat subscribe, like, and share buat teman-teman untuk hadir bersama kita jadi penonton pada saat syuting Alvin in Love ya. Dan mungkin kamu termasuk salah satunya nih. Doain ya. Mudah-mudahan kamu nanti akan termasuk jadi orang yang diundang untuk bergabung dengan kita pada saat kita syuting Alvin in Love. Summer for June, thank you so much for your time. Dan sekarang kita masuk ke setelah Darlin ada Lady Nayawan dan Randy Kejarnet, ya. Harnet bacanya ya. Uncle ingat bener. Randy termasuk orang yang kaget pada saat Uncle bilangnya Randy Harnet. Kenapa dalam semua wawancara dengan dia jarang sekali orang menyebut namanya Randy Harnet. Ya, jangan lupa Uncle dan tim Uncle melakukan research dan research itu akan membuat orang nyaman. Research itu akan membuat orang merasakan bahwa kita tidak muncul dengan pertanyaan lagi sibuk apa, nggak ada. Tandanya kamu nggak bikin homework kamu, kerjaan kamu. Tapi kita muncul dengan sambutan pertanyaan yang membuat orang kaget gitu lah. Wah, nggak nyangka ya dia tahu. Wah, nggak nyangka dia ini. Wah, kok tahu banget. Wah, kok rahasianya banget. Itulah kunci membuat orang yang diinterview akan merasa nyaman teman-teman gitu loh. Kita bukan orang yang terbaik kok. Tapi kita berusaha untuk menjadi pendengar, pemerhati yang baik buat tamu-tamu kita yang hadir di Alvin in Love. Dan juga untuk teman-teman saksikan interviewnya. Hanya itu kok dari kita gitu loh ya. Jadi Uncle interview Lady Nayawan dan Randy Harnet. Udah ada interview sebelum-sebelumnya tuh. Beberapa podcast, TV dan macam-macam. Nggak apa-apa kok buat Uncle udah muncul di mana-mana. Kenapa? Asal yang kita obrolin tidak sama dengan yang ada di tempat lain. Ya, 1-2 mungkin ada wajar karena mereka adalah orang yang sama. Tapi bagaimana membuat tontonan ini jadi sesuatu yang beda? Inilah rahasia timku dan rahasia kita melakukan kerjasama untuk menyuguhkan yang terbaik buat pemirsa, penonton, viewers Alvin in Love ya. Lalu kenapa Uncle ngundang mereka? Karena Uncle melihat bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bicara, termasuk mereka berdua. Apa yang terjadi pada mereka berdua, kalau kita diposisikan yang sama, belum tentu kita tidak
mengambil sesuatu sikap yang sama. Kita nggak tahu, ya. Hidup itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Dan ini kita berikan kesempatan mereka buat berbicara. We gave them a space to talk. Apa adanya, tanpa kita lebihkan, kita kurangin. Ternyata yang mereka bagi adalah hal seperti ini. Pro dan kontra. Kalau Instagram Uncle banyaknya. Lihat komen di ini banyaknya. Apakah Uncle menyalahkan komen itu? Enggak. Karena setiap orang punya hak untuk komen apapun. Tapi pada saat kita komen, apakah itu akan membawa sesuatu yang lebih baik buat semuanya? Yuk pikirkan baik-baik. Itu aja sih sebetulnya. Episode itu masuk episode yang menarik ya. Kenapa? Ngalir apa adanya. Nggak kerasa juga udah cepet-cepet banget habis ya waktunya. Dan mereka berdua sangat kooperatif. Sangat terlihat chemistry mereka kembali. Comeback yang chemistry mereka lagi. Dan mereka tidak berusaha menutupi apapun pada saat interview dengan Uncle. Ya, so congratulations untuk kalian berdua. Mudah-mudahan Lady dan Randy segala sesuatu akan berangsur kembali membaik, yang terbaik buat kalian ya. Uncle membacakan komen buat kalian nih, ada banyak di sini. Yang pertama dari Titin Cahyati 3411. Huruf lagi tuh, ya. Siap-siap. Ini kedua kalinya saya suka sama podcastnya Bang Alvin Adab. Masya Allah, terima kasih. Karena ada Rio Alif. Lama-lama tunggu ini sebentar ya, ini mungkin sebentar benar. Tunggu ya. Iya, sebentar namanya juga 52 maksud lompat ya. Ini ya, ini Lady. Uncle, thank you so much untuk podcastnya. Meskipun sudah nonton podcast mereka di yang lain, betul kan? Nonton yang ini nggak bikin bosen kok, karena dibawain dengan cara yang berbeda. Semoga podcastnya makin diminati ya Uncle. Terima kasih, amin. Ini dari Astina Naratatri 3377 ya. Astina, terima kasih banyak, amin. Bener kan kalian tadi kan bahwa memang kita nggak bisa kalau kita bilang udah masuk ke sana nggak bisa masuk sini, nggak usah ngajak. Jangan, kenapa? Karena setiap orang pasti punya cara sendiri untuk berbicara dengan lawan bicaranya dan dengan caranya masing-masing. Alhamdulillah caranya Alvin in Love kena nih, bisa dilihat oleh viewers kita Astina. Thank you so much Astina ya. Nanti Randy sama Lady juga pasti akan mendengarkan, baca ini juga. Lalu yang kedua dari Miluh Merowadi 4561. Lady mah makhluk Tuhan yang cerdas, penuh damai, lihat omongannya enak, tidak membosankan, kata-katanya sweet, tenang, penuh kebaikan dan positive vibe banget. Salut dan perjuangan kalian, God is great, Tuhan Maha Mulia, Tuhan sedang mengangkat derajatnya Lady dan Randy, memberikan inspirasi kita semua untuk mereka berdua. Lady yang besar hati dan Randy yang mau berubah. Semoga kalian selalu berbahagia, kembali bersama anak kalian dan keluarga besar lainnya. Nah, ini support dari orang yang menonton, viewers Alvin in Love, setelah menyaksikan kalian ngomong apa adanya di sini. Once again, terima kasih untuk bicara tulus apa adanya di Alvin in Love ya. Satu lagi nih. Saya Muslim, alhamdulillah kalian bersatu kembali. Lady wanita yang sederhana, kalem, tenang, dan tutur katanya bagus. Lalu ada lagi dari Munawaroh 4296. Durasinya nambah atuh. Gak pernah bosan lihat pasangan ini di setiap podcast dengan siapapun. Pasti aku pantengin, gak pernah bosan lihat pasangan ini juga. Makasih banyak ya Alvin in Love sudah undang mereka. Langgeng untuk kalian berdua, mudah-mudahan hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Doa yang baik, mudah-mudahan insya Allah dikabulkan ya. Jadi memang podcast ini memang buat semua orang kok ya. Kalaupun yang diundang mungkin tidak sama kepercayaannya, tapi dengan niat baik dan cinta tadi, kami semua yakin bahwa ini akan masuk ke semua lapisan karena bekalnya cinta. Ya, baik, ini tadi sudah Randy sama Lady sudah, Derlin sudah, sekarang kita Anissa juga sudah. Kita menuju ke berikutnya ya. Berikutnya ada Rio Alif dan Vanessa Ines. Jujur, episode Rio Alif dan Ines salah satu
episode yang Uncle suka juga selain beberapa episode lainnya. Semua episode Uncle suka dan punya value tersendiri. Kenapa demikian? Karena pada saat Uncle pertama kali wawancara Rio, pada saat kehilangan istri tercinta, Uncle merasakan bahwa ada frekuensi yang bisa ketemu dan saling percaya pada saat Rio bercerita pada Uncle pada saat pertama kali tampil di Alvin in Love, ya. Keluar ngalir apa adanya, bahwa di episode itu tidak ada tangisan. Tapi pada saat kita nonton endingnya, betapa banyak sekali orang WhatsApp Uncle, kemudian bilang sama Uncle, aku nonton episode itu nangis loh Vin. Jadi apa yang dibicarakan di podcast yang pertama ya dengan Rio, dengan kekuatan besar cintanya pada almarhum istri tercinta dan perjuangannya sama-sama untuk melawan cobaan penyakit yang dihadapi oleh istri tercinta, dirasakan vibes-nya oleh semua penonton. Bukan episode tangis-tangisan, tapi pada saat kita selesai menontonnya dengan benar, pasti merasakan vibe kekuatan cinta yang luar biasa dan haru ada. Lalu beberapa bulan setelah itu, Rio ngajakin Uncle ketemuan. Kita ketemu di salah satu restoran di kawasan Pondok Indah. Di sana kita cuma makan bareng, ngobrol-ngobrol santai. Tapi Rio tampil dengan muka yang berbeda. Roman muka yang bersinar-sinar. Uncle tanya ada apa gitu loh. Akhirnya dia cerita bahwa dia membuka dirinya dengan sahabat almarhum istri tercinta, yaitu Ines. Obrolan kami panjang loh, kita ngobrol 3 jam di restoran itu sambil makan masakan Jepang, sambil cerita tentang keluarganya Rio, mamanya dan lain-lain. Dan akhirnya Uncle sepakat untuk why don't you jadi tamu Uncle sekali lagi yuk. Tadinya gak ada pikiran gitu. Cuman makan-makan ketemu temannya, karena Uncle selalu membina hubungan baik dengan narsum-narsum Uncle rangkul untuk selalu bertemu dengan kekuatan cinta untuk semua tadi. Jadi saudara, jadi sahabat, jadi teman, jadi macam-macam gitu loh. Karena itu akan membuat networking kita lebih luas dan kita merasa teman kita makin banyak gitu loh. Dan pada saat itu terjadi, nggak ada hambatan apapun bagi orang untuk mau bercerita apapun di Alvin in Love, ya. Wih, panjang ceritanya ya. Tunggu, kita bacakan dulu. Sebentar ya. Oke. Yang pertama dari user ZT85X5RY4R. Susah amat kamu milihnya, tapi nggak apa-apa. Uncle Alvin top banget, 4 jempol ah. Waduh, 1, 2, 3, 4 kaki dong ya. Mengantarkan talk love-nya dengan sabar, friendly, ramah dan bahasa yang lembut. Masya Allah, alhamdulillah. Ada pendekatan yang smart sehingga narasumber tamu merasa nyaman bercerita tentang isi hatinya. Semoga segera menuju ke hari yang baik untuk Mbak Ines, Zio, dan Bang Rio. Ya, ini Uncle bilang tadi bahwa mungkin apa yang coba kami terapkan dengan tim di sini ternyata bisa sampai ya ke viewers kita, terutama membuat narsum merasa nyaman dan ngobrol apa adanya di Alvin in Love. Terima kasih. Lalu berikutnya, sebentar ya, dari Indri Suci Indarti 6003. Tapi Ines sama Clarence sering main berdua dulu. Jadi bingung bedain, hampir mirip kayak kembar ya. Semoga Kak Clarence di sana bahagia di sana. Kak Rio mungkin menemui sosok Clarence dalam diri Kak Ines. Dan begitu sebaliknya. Semoga kalian berdua cepat nikah, bahagia, Tiljanaka. Nah, jadi sekali lagi keterbukaan, ketulusan hati dari orang pada saat bercerita, percaya deh vibes itu akan ditangkap oleh orang-orang yang mendengarkannya, dan ini terbukti gitu loh ya. Jadi bisa melihat bahwa obrolan mereka berdua itu membuat mereka yakin dan percaya dan bahkan mendoakan untuk hari-hari terbaik untuk Rio dan juga buat Ines. Satu lagi, ikut happy lihat Rio dan Ines
Namanya jodoh, gak akan pernah ada yang tahu. Langgeng selalu buat kalian berdua dan segera jadi pasangan yang halal. Oke, ini dari Willy Haryanti HM. Will, terima kasih ya buat komennya, dan sebetulnya ada banyak banget komen. Cuman kalau Uncle bacakan mungkin kita nggak cukup waktunya. Lalu 1, 2, 3, 4 terakhir ada episode Rizky Bilar ya. Coba, nah ini juga Rizky. Rizky tahu betul Uncle orangnya sabar. Pada saat menghubungi Rizky, dia mau launching bukan single ya. Single ya. Kemudian Uncle Rizky bilang bahwa dia menjanjikan Uncle jadi orang yang pertama untuk tampil di podcast. Dia panggil di podcast. Jadi membuktikan sih memang gitu loh. Janji seorang Rizky ditepatin gitu ya. Kalau agak mundur waktunya ya karena memang banyak yang harus dikerjakan masing-masing. Uncle juga, dia juga. Dan akhirnya ketemu tuh di satu hari yang kita muncul ngobrol. Nah, lihat Rizky datang dengan friendly banget, ngobrol langsung ngeblend. Dan Uncle memang biasakan untuk berbicara dulu, ngobrol santai sebelum kita masuk ke kursi panas yang ada di sini nih, ya, yang belakangnya ini nih gitu loh. Nah, kita ngobrol dan lagi-lagi begitu banyak komen pro dan kontra yang luar biasa banyak. Muncul di Instagram Uncle, di DM Uncle, kemudian di komen YouTube Uncle ya, di Alvin in Love. Pro dan kontra ada. Ada banyak sekali kalimat yang Rizky ucapkan yang membuat orang punya pendapat. Seperti misalnya pada saat Rizky bilang dia melihat semua kontrak istri tercinta, lalu dia berusaha untuk membuat kontrak itu menjadi lebih efektif, lebih baik dan membawa manfaat lebih banyak buat istri tercinta. Tidak ada ungkapan rasa tinggi hati dan lain-lain pada saat dia mengucapkan itu. Kalau menurut Uncle ya, Uncle nangkapnya gitu vibes-nya. Yang Uncle tangkap adalah sesuatu hal yang natural, ya, alami, seorang suami yang ingin istri lebih baik dan apa yang dikerjakan menjadi lebih maksimal, produktif, dan membawa manfaat lebih banyak buat keluarga. Lalu satu demi satu lah banyak banget itu ceritanya yang ada di Alvin in Love. Membuat episode ini lagi-lagi cepet banget. Kerasa pada saat kita nonton. Tapi akhirnya episode ini keluar setelah melalui berbagai diskusi juga dengan narsum kita tentang waktu Uncle mau tayang lebih cepat ya. Tapi alhamdulillah kita tayangkan juga dan cukup mendapat respon yang baik dan kena ya di hati viewers Alvin Love. Uncle bacakan ya. Komennya, Masya Allah, Tabarakallah. Aku sangat menyayangi pasangan Leslar seperti keluarga sendiri. Mengikuti mereka dari OMS. Jadi sedikitnya tahu tentang mereka. Mereka bahagia, ikut bahagia. Mereka sedih, ikut sedih. Mulai dari sekarang hidup kalian Allah kasih kebahagiaan sampai til jannah. Om Alvin terima kasih udah kasih ruang buat Bilar bicara. Biar gak sesak lagi dan ringan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Ini dari Raffi Abdillah 4610. Raffi terima kasih ya komennya. Semoga nanti Bilar juga nonton, Nesri juga nonton. Lalu ini ada lagi. Masya Allah. Senang banget dengan obrolan asik ini ngomongin masa depan istri anak tercinta. Semoga Allah mendengar dan juga menjabah doa-doa Bilar. Amin. Terima kasih Om Alvin atas undangannya buat Papa Al-Fatih. Semoga Om Alvin sekeluarga sehat dan sehat walafiat. Ya amin ya rabbal alamin. Dari Nongning 9145. Makasih ya doanya, makasih juga udah memberikan komentar tentang Alvin in Love ini. Ternyata Uncle gak nyangka loh banyak yang nonton dan banyak bisa tahu vibes-nya getaran cinta. Berarti kan makin banyak orang yang ngerti tentang cinta dalam kondisi seutuhnya ya. Baik, satu lagi kita bacakan sebelum nanti kita ini. Arab Jordan mampir. Masya Allah Tabarakallah, seru banget percakapannya, 37 menit tidak terasa. Semoga Alvin in Love dan Lestar Family sehat walafiat, semakin sukses, semakin bersinar. Thank you so much Bang Alvin in Love. Bang Alvin in Love udah ngundang idola kami, pasangan muda ter the best dan tidak ada duanya menurut kami. Ya, baik ya, oke.
Terima kasih. Ini tadi kenapa Uncle sharing di sini agak panjang karena Uncle ingin teman-teman merasakan merangkul teman-teman. Kita senang bahwa teman-teman support kita dan karena teman-teman kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekarang Uncle mau ajak viewers Alvin in Love kita keluar yuk, masa duduk mulu lihat sini ya. Karena ada banyak yang Uncle mau sampaikan nanti. Yuk kita keluar. Nah, Uncle butuh masukan dari viewers Alvin in Love. Silakan isi ya. Kira-kira mau narsumnya siapa, seperti apa, dan komen yang terbaik akan kita pilih dan akan kita undang untuk spesial menghadiri syutingnya Alvin in Love di sini bareng Uncle ya. Dan juga Uncle ingatkan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, and share dan isi komen yang paling baik. Itu adalah bagian dari support yang paling indah, penuh cinta buat Uncle dan tim Alvin in Love. Terima kasih, kita akan ketemu di lain waktu dan tentunya nanti di sini untuk hadir bersama kalian. Sampai jumpa.